boleh nanti ditelusuri. Beberapa waktu lalu itu dari Kementerian Keuangan ada 39 komisaris di BUMN. Padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang misalnya mendapatkan penugasan negara. Rike bongkar 39 pejabat Kemenkeu rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan sebanyak 39 pejabat di Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan BUMN. Kemarin saya katakan, ada di satu kementerian 39 pejabat, di Kementerian Keuangan jadi komisaris begitu ya? Kata Rieke dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 September 2025. Dan menurut saya itu justru menjadi tidak efisien. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi di negara lain, kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Rieke menjelaskan, untuk jabatan setingkat menteri dan wakil menteri telah dilarang melalui putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 80 PUU 18, 2019 yang diperkuat dengan putusan MK nomor 128 PUU Sisi, 2025. Namun, untuk pejabat struktural setingkat eselon I dan II belum memiliki aturan yang melarangnya. Apakah mereka bisa menjadi komisaris di BUMN di perusahaan negara? Bisa, tapi kalau sudah pensiun. Kalau masih menjabatkan enggak bisa begitu, ucapnya. Rieke pun mendorong agar momentum revisi UU BUMN ini digunakan untuk memasukkan larangan rangkap jabatan secara tegas di dalam pasal-pasal regulasi yang sedang dibahas. Dengan adanya inisiatif dari katakanlah Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi Undang-Undang BUMN ini, menurut saya ini menjadi pintu masuk kalau boleh ini sekretariat dan lewat pimpinan tentu saja larangan rangkap jabatan dapat dimasukkan yang tadi di antara pasal 57 dan pasal 58, tegasnya. Bahwa para dirjen, deputi, eselon 1 dan 2 itu juga tidak boleh rangkap jabatan. Karena tidak usah indikasi kuatnya pasti terjadi konflik of interest. Saya ambil contoh, boleh nanti ditelusuri. Beberapa waktu lalu itu dari Kementerian Keuangan ada 39 komisaris di BUMN. Padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang misalnya mendapatkan penugasan negara. Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan wakil menteri, Wamen, tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 128 PUU Sisi 2025 pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dalam pertimbangannya, Hakim MK memandang jabatan wakil menteri memiliki beban kerja yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Karena itu, rangkap jabatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip efektivitas dan fokus kerja. Nah, penugasan negara itu artinya ada pengucuran dana dari APBN kepada suatu BUMN yang mendapatkan penugasan negara, di mana wewenang keuangan itu adalah di bendahara negara, yaitu Menteri Keuangan, yang kemudian diatur oleh jajarannya, para dirjen ini. Tapi dirjen ini kemudian jadi jadi komisaris di BUMN. Contoh pada kasus Telkom. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.